Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber Mulyo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Desa ini adalah desa pemekaran dari desa Stabat Lama pada tahun 1996 yang lalu. Luasnya 678 hektar dan terdiri dari 6 dusun. Sedangkan jumlah penduduknya lebih kurang 2059 jiwa atau 680 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh kebun, petani sawit, dan karyawan swasta. Desa ini di sebelah utara berbatas dengan Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Desa Jatisari, dan Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang. Lalu di sebelah timur berbatas dengan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, dan Gohor Lama. Di sebelah barat berbatas dengan Desa Gohor Lama, dan di sebelah selatan juga berbatas dengan Desa Gohor Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mari sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan, kesehatan sekila kita semua dapat bersama-sama di kantor Desa Sumber Mulyo. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya atas nama Kepala Desa Sumber Mulyo, nama Soekardi, jabatan Kepala Desa Desa Sumber Mulyo, yang mana sampai saat ini kami masih menjabat jadi Kepala Desa Desa Sumber Mulyo, baru berjalan 1 periode. Di sini perlu saya sampaikan tentang profil desa kita. Desa Sumber Mulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, di mana Desa Sumber Mulyo ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Stabat Lama yang dimekarkan pada tahun 1996 yang keberadaannya di Kecamatan Wampu. Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu ini terletak di wilayah Langkat Hilir. Adapun wilayah Desa Sumber Mulyo berbatasan dengan sebelah utara Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Desa Jatisari, Kecamatan Padang Tualang, dan Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang. Sebelah selatan Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu. Sebelah barat Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu. Sebelah timur Desa Perkebunan Tanjung Beringin dan Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu. Perlu saya sampaikan, luas wilayah Desa Sumber Mulyo adalah 678 hektar. Luas wilayah desa menurut dusun. Dusun 1 Sidodadi luas 59 hektar. Dusun 2 Sidomulyo luas 26 hektar. Dusun 3 Sidorukun luas 156 hektar. Dusun 4 Sumberjo luas 26 hektar. Dusun 5 Sidodadi Timur 11 hektar. Dan Dusun 6 Sidomulyo Barat 4 hektar. Yang perlu sampaikan saya lagi yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk 2059 jiwa
Jumlah KK 688 KK. Mayoritas pekerjaan penduduk yaitu buruh harian lepas, perantau, petani, karyawan swasta ataupun pegawai. Di sini juga yang perlu saya sampaikan yaitu jumlah sarana kesehatan rumah bersalin, bidan 3, posyandu 3, puskesmas pembantu 1, puskesdes 1. Jumlah sarana ibadah masjid 2, musola 2. Jumlah sarana pendidikan TK PAUD 2 unit, SD 1 unit. Yang mana perlu saya sampaikan di desa kami ini juga masalah ekonominya itu Pak, statusnya tidak ada pertanian, hanya perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Dan untuk remaja masjidnya juga aktif, dan untuk ibu TP PKK-nya juga aktif, untuk Karang Tarunnya juga aktif, dan di sini juga ada suatu kesenian seperti bela diri Pak. Bela diri itu pencak silat yang dibimbing oleh Bapak Kepala Dusun kita, Sunardi. Mungkin itulah penjelasan sebagai saya selaku Kepala Desa Sumbermulyo. Lebih dan kurang dan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai pemekaran desa, Desa Sumbermulyo berasal dari Desa Setabat Lama. Pada awalnya Desa Setabat Lama dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Setabat Lama, Desa Sumbermulyo, dan Desa Setabat Lama Barat. Nah, yang kedua, Desa Sumbermulyo pun dimekarkan lagi jadi 3 desa, yaitu Desa Sumbermulyo, Desa Mekarjaya, dan Desa Jentera Setabat. Jadi ada 2 kali pemekaran. Disebut Sumbermulyo karena desa itu penuh dengan air. Jadi supaya berkah dan mulia disebut Sumbermulyo. Kalau Desa Sumbermulyo ini kan tadinya dia induknya di dari Desa Setabat Lama. Yang sudah saya sebutkan tadi, Desa Setabat Lama itu induknya. Dia dimekarkan dulu, sejarahnya itu Desa Setabat Lama dimekarkan menjadi 3 Pak. Desa Sumbermulyo, Desa Setabat Lama Barat. Setelah berjalan waktu, Desa Sumbermulyo itu dimekarkan lagi menjadi Desa Mekarjaya. Dan Desa Setabat Lama itu dimekarkan lagi menjadi pemekaran Desa Setabat Lama Barat. Jentera Setabat Pak. Jentera Setabat. Mungkin itulah Pak. Ini kalau menurut cerita-cerita sesepuh dulu, orang-orang tua dulu itu dulu pernah dimekarkan kan di sini dijabat sementara oleh tokoh agama kita ataupun tokoh masyarakat kita, yaitu Pak Haji Misiran selaku Bilal Mayit. Di sini imam masjid kan gitu. Masih ada beliau. Sekarang sudah meninggal dunia, almarhum. Nah, disitulah Pak, makanya dirumuskan sama petua-petua dulu, orang-orang tua dulu itu, maka dibikinnya desa kami itu Desa Sumbermulyo karena sini dulu tempat tumpuan air Pak. Tempat tumpuan air. Tapi sesepuh kita, orang tua kita itu tidak menghalangi bahwa tumpuan air itu tidak menjadi berkah. Makanya tumpuan air itu dikombinasikan dan dirumuskan menjadi suatu nama desa, Desa Sumbermulyo. Sumbermulyo itu sumber itu tempatnya air, mulia itu air tapi membawa berkah supaya Desa Sumbermulyo itu lebih baik, bukan bencana, kan gitu Pak. Yang menarik, di Desa Sumbermulyo ada dusun Bukit Batu. Nah, kenapa disebut Bukit Batu? Ini dia sejarahnya. Begini Pak, masalah penyebutan Bukit Batu itu
itu sejak belum dimekarkan menjadi Desa Sumbermulyo, sudah zaman dulu itu Bukit Batu itu kan sejarahnya sejak zaman Belanda, Pak. Itu pembukaan hutan di sini, masyarakat dulu, orang-orang tua dulu mencari sumber air, tapi ternyata setelah tanah dikorek di sini dalamnya semua batu, Pak. Makanya diciptakanlah di sini namanya Bukit Batu. Sebelum jadi dusun dulu sudah dibilang ini daerah Bukit Batu. Makanya sampai sekarang, zaman ngetren sekarang, dibilangnya Bukit Batu City. Iya. Nah, itu mungkin gitulah, Ya, Pak. mungkin itu keras lah, Keras, batu. Dibor pun pakai batu sekarang. Sampai sekarang, Pak. Dalam sekarang zaman canggih itu pengeboran pun semua kebanyakan jarang langsung setiap itu lubang bisa jadi karena kadang-kadang kena batu. Minimal kalau pipa itu sampai 16 pipa. 16 pipa dalam 80 sampai 120 meter gitu. Iya, sebagian besar. Makanya kami juga sebagai kepala desa ikut prihatin karena bencana ini seharusnya memang setahun sekali sini bencana banjir itu ada, Pak. Cuman nggak begitu dahsyatnya, nggak begitu besarnya. Inilah yang begitu dahsyatnya. Sampai-sampai warga kami itu ada yang rumahnya roboh, Pak, satu. Rumahnya roboh. Bahkan sampai sekarang kami swadaya masyarakat saling bantu-membantu. Bahkan rumah yang roboh itu kebetulan dia habis meninggal dunia kepala rumah tangganya, Pak. Nah, jadi kami semua masyarakat Desa Sumbermulyo ini bergotong royong membangun rumah itu sampai sekarang. Alhamdulillah, biarpun nggak bagus tapi bisa untuk berteduh anak dan istrinya yang ditinggalkan. Nah, mungkin itulah, Pak. Yang tak kalah menariknya juga, ternyata Desa Sumbermulyo ini adalah kampung kelahirannya Ricky Antoni. Ricky Antoni adalah wakil ketua DPRD Sumut dari Partai Nasdem yang dikenal dermawan serta dekat dan peduli dengan masyarakat. Memang betul, di sini ada anak muda yang prestasinya begitu meningkat dan begitu bagus, mungkin juga masih rezeki dia, dan itu namanya anak kita Ricky Antoni yang sekarang duduk di wakil DPR provinsi. Nah, memang lahir di sini, Pak. Sifatnya itu membaur. Kalau di sini namanya desanya Sumbermulyo, banyak air. Dia sering mandi di sawah, di sungai, di paret, main bola juga aktif. Pak Aceh itu bukan orang sini, Pak. Ibunya yang orang sini. Kakek RA itu orang sini, istrinya orang sini, lahir juga di sini, kan gitu. Tapi karena si Ricky Antoni itu kan dulu, Pak, dia itu bapaknya itu kan selaku kontraktor, pengusaha. Dia menikah dengan mama dia di sini, melihat desa ini prihatin, sampai-sampai jalan yang keluar dari desa kami itu menuju ke Stabat itu dia rela hartanya untuk membangun jalan yang di perkebunan itu meninggikan sejauh sekitar 1 kilo itu, Pak, ditimbun pengorbanan Pak Aceh. Disitulah dia sekarang sudah menjadi wakil ketua DPRD, bahkan andilnya di kampung kita ini cukup besar. Bahkan mungkin dia bisa bekerja sama dengan Bapak Bupati kita ini, makanya desa kami umumnya di Wampu ya tetap diperhatikan oleh Bapak Bupati dan termasuk banjir. Termasuk banjir. Ya kalau UMKM di sini, Pak, sebenarnya sih banyak seperti kedai sampah, warung-warung kopi, ayam-ayam geprek itu sebenarnya banyak, Pak. Cuman karena mungkin selama ini kan pasca banjir dia juga kekurangan modal, Pak, kan itu. Jadi agak-agak macet-macet lah, seadanya lah mungkin, Pak. Selanjutnya terkait dengan pembinaan pemuda dan pelestarian seni budaya.
ada perguruan pencaksilat Budi Suci Melati yang dipimpin oleh Sunardi alias Joko Pangelasan. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Sunardi, Pak ya. Betul. Nah, apa namanya, maha guru atau apa nih? Ketua Pelatih lah Pak. pelatih ya, Pelatih. instruktur atau pelatih ya, atau guru lah, guru pencaksilat dari perguruan Budi Suci Melati. Melati. Nah, berarti Budi Suci Melati itu nasional tuh Pak ya? Ya, Perguruan nasional dan Ya. cabangnya ada di Kabupaten Langkat. Yang kebetulan di Kabupaten Langkatnya juga cabangnya atau pusatnya di sini. ya. Karena Pak Nardi ini adanya di sini. Nah, jadi kita ini berkesempatan nih bincang-bincang nih. Saya sendiri baru dengerin ini, agak saya kan gitu kan. Nah, tapi mungkin masyarakat kan enggak. Ternyata ada silat Budi Suci Melati ya. Jadi bisa Pak dijelaskan sedikit Pak. Alirannya lahir dari mana? Ya. Filosofinya apa? Sistem kepengurusannya gimana Iya. dari pusat sampai Iya. provinsi kabupaten. Iya. Masa saat ini yang ada di Kabupaten Langkat sudah berapa? Iya, Itu bisa ditengok Pak Bupati Muridnya nanti ya. Ya, Iya. oke. Oke, untuk penjelasan ya kita awali dari pengenalan saya dulu. Mengenal perguruan Budi Suci itu dari pertama saya itu kan merantau. Walaupun pada dasarnya saya ini dulu sudah ada dasar untuk silatnya, tapi bahasa silatnya bahasa silat kampung lah kalau Ya. kita bilang gitu Bapak ya. Biasa. Silat-silat biasa yang diajarkan oleh guru-guru kampung biasa. Tapi setelah saya dewasa memang jiwa saya ke situ. Merantau saya ke sana kemari, rupanya saya cocok berjumpa dengan aliran perguruan Budi Suci, tersentuh dalam hati. Nah, setelah itu saya belajar, tapi belum masuk anggota waktu itu. Di tahun 2013 Artinya memperhatikan mungkin Pak. masih memperhatikan, Di mana, Bu? masih Oh, belajar di Inhu. Oh, Indra Gili Hulu. Iya betul, Riau. di Riau. Nah, setelah belajar, kan namanya saya merantau kan, pulang lagi saya kemari. Nah, merantau lagi, balik lagi sana, jumpa lagi, belajar sampai tahun 2015 saya dinyatakan sebagai anggota resmi perguruan Budi Suci Melati 2015. Itu tingkatannya maksudnya Tingkatannya, nanti dijabarkan gitu. ya kalau tingkatan pertama itu kita masuk perguruan ini, itu pertama kan sabuk putih. Oh, putih, Sabuk putih Pak ya, sabuk putih. Dan kedua dia sabuk kuning. kuning, Dan ketiga dia sabuk hijau. hijau, Dan keempat sabuk biru. biru. Dan yang kelima yang saya pakai ini adalah sabuk coklat yang Itu kelima. apa? Dewan Pendekar, bukan? Kalau Dewan Pendekar dia sabuk merah. Hmm. Merah. Di sini sudah sabuk coklat biru ini apa nama apanya? Tingkatannya. Pelatihnya lah atau Pelatih pembimbingnya? pembimbing di cabang. Oh. Orang yang dituakan di cabang. Nah, gitu. Itu Pak, apa namanya, Budi Suci Melati. Filosofinya atau artinya? Sejarah Kalau itu, gitu. sejarah yang saya ketahui dari Budi Suci ini, karena dulunya pendiri kami yaitu Bapak Haji siapa itu ya kalau saya nggak salah, Bapak Munawir ya, di tahun 1950 itu beliau mewarisi ilmu Budi Suci ini, yaitu ilmu laduni ya, ilmu laduni yang terus dikembangkan sampai sekarang ini, berkembanglah di mana-mana. Budi Suci Melati yang pengertiannya adalah berbudi pekerti yang baik ataupun yang luhur Ya. untuk kita kembangkan. Kalau budi-budi bagus ya Pak. Iya, insya Allah kita terapkan. Budi namanya. Ya, kita terapkan pada generasi-generasi yang memang mau belajar, khususnya di pencak silat bela diri, bukan saja di fisik, tapi jasmani dan rohani serta keagamaannya juga ditempa gitu. Sejalan deh ya. Sejalan. Ini materi yang dilatihkan apa aja? Banyak Pak, Kurikulumnya? banyak. Di situ memang pada awalnya kita fisik ya, fisik dulu supaya kuat, baru keilmuannya. Nah, di keilmuannya terus diarahkan, dibimbing dengan keilmu agamaannya, adabnya ataupun etikanya, itu semua diajarkan Pak. Karena maaf cakap, banyak generasi sekarang ini banyak adab ataupun etikanya sudah hilang, kurang. Nah, kalau kita orang Jawa kan memang kalau di tempat di Jawa sana memang betul-betul dijaga adab
dan tutur-tuturnya itu memang betul Itu Pak dijaga. Budi Suci Melati ini asalnya dari mana nih? Memang dari Riau tadi, Tidak, ini asalnya dari Jawa, Jawa. dari Banten. ke Banten ya? Iya. Dan guru, Berapa kabupaten kota seluruh Indonesia, Pak? wah udah banyak Pak, udah banyak semua, hampir seluruh cabang Indonesia sudah ada, termasuk di Bener Meriah sudah ada, sudah ada dari sini. Sumatera ya Bener Meriah tempatnya, cabang Langkat di sinilah tempatnya kan gitu. Sumatera Utara Sumatera. berapa, Pak? Kalau untuk Sumatera 2 tempat Masian Pak, di Aceh Bener Meriah sama di Langkat ini. Ini kan adalah anak-anak nih, ini kan bertanya nanti, Iya. aku mau ikut pencaksilat ini, bisa nggak ikut prestasi di sekolah gitu? Maksudnya sudah tergabung di federasi pencaksilat umumnya atau enggak gitu? Kalau di umumnya itu kan Ikatan Pencaksilat Ikatan Indonesia, IPSI, sudah ya. bergabung apa enggak di Iya. PB-nya, Iya. di provinsinya maupun di Iya. kabupaten? Ya alhamdulillah sebetulnya sudah bergabung Pak. Tapi kadang-kadang kami mempunyai kendala bila kita ada kegiatan di apa itu, banyak anggota ini banyak yang nggak di tempat. Masih Karena masih rata-rata yang ikut perguruan ini rata-rata merantau orang-orangnya, Pak. Jadi kami kadang-kadang kebingungan. Kan nggak mungkin kalau kayak saya yang ikut udah usianya juga nggak apa ya kan. Kalau anggota resminya udah berapa, Pak? Kalau anggota resmi alhamdulillah untuk saat ini sudah mencapai 77. Tambah 13 berarti sekitar 80-an Pak, 90. 80-an. 90-an Pak. Berdiri tahun berapa kalau untuk kabupaten ini? Kalau Dibawa oleh Bapak Sunardi sendiri. Kalau aslinya saya mulai buka itu tahun 2020. 2020. 2020 saya sudah melatih. Udah itu melatih banyak yang ikut. Udah itu saya minta izin resmi sama guru dewan di pusat. Saya pun ada juga silat Pak, gininya nangkap nama dan dapat. Cuma gini sam. Oke. Jadi Ilmu untuk jenjang kecepatan. sampai ke tingkat Bapak ini berapa tahun dari jenjang awal tadi yang kita ceritakan? Dari 2013 sampai sekarang 2025, 26 ya. Mau Misalnya saya mau daftar, Mm-mm. misalnya dari ini ke ini berapa Ya. tahun? Misalnya Kalau dari masyarakat lain mau daftar gitu. tergantung dari ketangkasan ataupun dia, Pak? prestasi yang belajar. Bisa lambat. Kalau dia cepat Pak, insya Allah bisa Atau kita ada siswa reguler, siswa peripatnya, atau ada tempat silat gitu. Udah jadi anggota. Ada yang gitu. Ya, dia semua Gimana? sistemnya tetap pakai dasar, pakai aturan, yaitu dasar pertama yaitu kita sabuk putih, yaitu melatih dasarnya dulu fisik-fisiknya. Apabila mereka sudah menjiwai dan mampu untuk ke tingkat yang lebih dari yang pertama, baru kita naikkan ke sabuk kuning. Tapi ada ujiannya tertentu yang mesti mereka lalui. Jadilah ini kan kita sambil ngambil potensi desa. Nanti bisa Bapak tunjukkan gerak-gerak silatnya, contohnya nanti. Ya jurus ya. Bisa, Kita bisa. ke rumah nanti. Bisa. Lapangan itu kan lebar sambil kita video. Bisa. Ya kan ini kan cerita silat. Betul. Ya, betul. Harus tahu. Namanya juga silat. Budi Suci Iya. Melati itu Iya. udah nasional. Nasional. Perlu kita lihat Iya. bagaimana sosok pendiri pertama yang ada di Langkat. Iya. Seperti kami kan ada perguruan Panji. Nah, ini Panji Panjarasa. Ada dia gerak 5 langkahnya. Gerak Iya, lima betul. langkah. Dia itulah gerakan awalnya pembukanya. Bukanya. Kan pasti Budi Suci Melati ini kan beda lagi dia. Beda lagi, Iya, Pak. dia Beda lagi. gerakannya nggak sama. Tidak sama. Alirannya beda, gurunya beda. Kebetulan ini kepala dusun dan kebetulan ini sebagai pembawa pertama Budi Suci Kabupaten Langkat, sangat klop kalau kita melihat gerak seni bela dirinya, Betul. gerak langkah silatnya. Kalau orang Melayu bilang gerak langkah rampaknya bagaimana. Ya kan? Oke, sip. Selain mengembangkan perguruan pencaksilat Budi Suci Melati, Joko Pangalasan juga membentuk klub bola voli dan bulu tangkis di desa Sumbermulyo. Tujuannya tentu untuk menghindarkan para anak-anak muda, para remaja dari hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Oke, Pak Nardi. Jadi selain melatih silat ya kan, apalagi lah kegiatan Pak
Pak Nardi ini? Apa memang fokusnya ke silat kan gitu kan? Atau mungkin ada aktivitas Kebetulan yang lain? dengar Pak Kadus ya. Iya, iya Coba betul, betul. dari Oh, sekalian kadus ya. kepemimpinan Iya, Pak. kepala dusun lah Iya. untuk di dusun Bapak gimana? Dusun Iya. apa, Pak? Dusun 4. Alhamdulillah, saya memang posisi sekarang sebagai kepala dusun di Dusun 4 Berarti nggak Sumberjo. berani orang ganggu dusun 4. Daerah Jawara, Pak. Iya. 4 aja mungkin dusun yang lain bisa lah. Dusun 4 pasti hati-hati. Iya, Siap, salah langkah. iya, insya Allah, Pak. Kita nanti kan gerak lampak. Iya, ya insya Allah Pak ya, selama saya menjabat dari kepala dusun, saya memang ada memberikan kegiatan untuk remaja, baik itu gotong royong di setiap Jumat, udah itu perwitan remaja masjid, Artinya anak-anak muda itu dekat lah sama dekat, Bapak. alhamdulillah dekat. Karena faktor Karena silat faktor tadi ya, Saya silat tadi. dari sila tadi, Jadi, saya menarik, yang lain, iya ya kan? betul. Wah lah intinya. Dakwah betul, dan itu setiap malam Kamis kami adakan perwitan remaja. Selain memiliki jurus-jurus andalan, perguruan pencaksilat Budi Suci Melati pun mengandalkan ilmu tenaga dalam sebagai pondasi kekuatannya. Sementara itu, klub bulu tangkis diberi nama Arjuna BC, tapi namanya pun di desa atau di kampung, ya masih seperti itulah kondisinya. Sedangkan untuk klub bola volinya, untuk putra diberi nama Anggada PC, sedangkan untuk putri diberi nama Sri Kandi PC. Tapi namanya pun di kampung, di desa, ya pantaslah kalau masih seperti itu juga lapangannya. Setiap hari Pak ada juga kegiatan untuk olahraga seperti bola voli setiap sore itu Pak. Nah, kalau malam ada juga kegiatan itu bola tangkis. Oh, bola tangkis. Bola tangkis. Nah, setiap malam itu ada kegiatannya apa. Alhamdulillah saya mengarahkan mereka kegiatan yang positif, dan alhamdulillah di kampung saya khususnya yang namanya narkoba itu nggak ada. Alhamdulillah. Karena itu didukung terus. Nanti Karena boleh kita cantumkan nomor HP Bapak selaku ketua atau perwakilan sekretariatnya. Kalau ada lah masyarakat mau bergabung nanti kan. insya Allah bisa. Pancasila. Ya, Bisa. Budi Budi Suci Suci Melati. Melati. Alhamdulillah. Nanti nanti kita Iya. share, kita masukkan nomor HP beliau Siap. selaku pimpinan yang ada di Kabupaten Siap, siap. Langkat untuk melestarikan budaya pencaksilat kita. Betul. Hanya Pak ceritanya gimana Pak? Jadi untuk sehari-hari lah kalau saya di kampung saya, Pembinaan remaja jadi. saya kan memang dekat. Awalnya saya tarik mereka dekat dengan saya itu ya dari silat, dari silat itu saya bina mereka, saya arahkan mereka untuk saya arahkan yang positif. Seperti nanti hari ini ada jadwal untuk gotong royong, cuman ada waktu, ada kek bahasa orang itu sama saya kakek, ada juga yang uak kan gitu, jadi banyaknya kakek karena saya ini walaupun muda atau muda. Jadi dari situlah Pak ya kan. Jadi dari situlah Pak awalnya saya bisa merekrut remaja-remaja bisa dekat sama saya, alhamdulillah. Ada kegiatan-kegiatan gotong royong setiap Jumat saya buat sore itu kan. Ada itu kita buat nanti perwitan semua, alhamdulillah boleh ikut semua rata-rata. Memang awalnya sedikit Pak, 7-8 orang, tapi lama-lama terikut kawan-kawannya. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah. Beruntung kali Pak kan Iya. ini. Dan kebetulan Pak, Punya kadus kayak gini kan. dan kebetulan memang tahun 96 saya adalah ketua remaja masjid di Desa Sumbermulia juga. Apa nama remaja dia Pak? Iya, remaja masjid Desa Sumbermulia gitu aja dulu gitu Pak. aja. Iya. Ada singkatan Nggak ada singkatan. Irmi. Nggak ada. Kalau kami dulu Rasmi, remaja silaturahmi. Iya. Kan? Ya alhamdulillah. Ada kejayaan dulu Pak, kejayaan juga waktu saya jadi ketua remaja masjid. Iya. Itu waktu muda. Waktu muda. Prestasi banyak kita raih, termasuk kita mengadakan marhabanan di setiap orang pesta, gratis Pak, tanpa biaya Kalau dulu. saat ini remaja saat ini bagaimana Kalau semenjak Semenjak sebagai Udah naik pembina pangkat lah. jadi kakek tadi Iya. ya. Di Masih desa lanjut kita ya. ya masih lanjut alhamdulillah, tapi kan enggak, generasi jadi iya ketuanya yang masih ada walaupun enggak semeriah dulu Pak ya. Kalau zaman saya remaja kan dulu memang pantangannya masih banyak. Kalau sekarang kan Sekarang main game online. tapi alhamdulillah mereka bisa kita kendalikan, bisa lah ya. kita handle, alhamdulillah Pak, alhamdulillah.
Ya. Kalau boleh tahu lagi. Mm-mm. Sur saya ini ya. Iya, iya Pak. Nama Pak Nardi itu apa kira-kira di program? Kan ada biasanya itu julukannya itu. Ya, Ah, kalau istilahnya gelar kawan-kawan istilahnya sering manggil saya itu Bang Roma Pak gitu. Roma. Tapi kalau yang sebetulnya sih saya dikasih nama Joko Pengalasan. Joko Pangalasan. Pengalasan itu gelar saya. Jadi artinya ada tuh kira-kira, Pak? Ya, kalau Joko Pengalasan dulu guru saya memberi gelar itu karena saya memang suka ngalas. Ngalas itu kalau bahasa Jawanya itu keluyuran ya. Oh, Keluyuran di alas, di hutan hutan. gitu. Jadi memang saya dulu tirakatnya Kayak seperti situ. pengembara lah. Pengembara. Kalau zaman itunya pengembara lah. Iya ya. betul. Jadi sesuai dengan pribadi saya gitu. Udah habis itu kan Bapak bilang tuh ada 10 Jurus. jurus pembuka ya kan. Betul. Tadi yang ditunjukkan baru 4. Itu pada ngeri ya. Iya. 4 sudah ngeri Pak. Itu. Ya kan. 4 jurus. Kan pasti ada makna-maknanya ya kan. Iya betul. Habis itu tenaga dalamnya ada tuh, Pak? Iya ada. Oh, Makanya nggak saya pakai tadi. Takutnya nanti kena. Iya. Makanya nggak saya pakai. Saya hanya gerak saja. Saya pun udah jaga-jaga kawan saya jadi agak jauh. Enggak. Gini ya. Enggak. Supaya nggak dikeluarkan. Enggak. Saya gerak saja kalau tenaga dalam nanti. Kalau dulu saya waktu muda, ya cerita lagi. Iya. Ini saya kejar nih. Iya. Saya pasti berulang kembali datang. Kalau perlu merengek ya kan di Iya. minta diajarkan lah Iya. tenaga dalam. Iya, betul. Sekarang udah tua, kayaknya nggak perlu lah ya kan. Cuma untuk diketahui saja Iya. bahwa apa tuh namanya, warisan leluhur itu memang ada. Betul. Ya kan? Betul. Yang Betul. memang ada yang gitu-gitu tuh ada. Betul. Nah, itu jadi budaya dia Iya. yang diwariskan. Buktinya sampai sekarang ini pun ada berarti kan. Ada Pak. Nah, dan lain aliran lain tuh Pak, caranya Betul, beda. caranya beda. Nah, di akhir bincang-bincang kami dengan Joko Pangalasan, kami pun meminta beliau untuk menunjukkan jurus-jurus pembuka, jurus-jurus andalan dari perguruan pencaksilat Budi Suci Melati. Jurus pertama dari jurus dasar Budi Suci Melati, yaitu jurus colok. Maju. Nur. Oke, cukup. Untuk selanjutnya yaitu jurus yang kedua. Jurus tendet. Konsentrasi. Mundur. Oke, cukup. Masuk jurus yang ketiga, yaitu jurus jeblak. Konsentrasi. Maju. Oke, cukup. Untuk yang selanjutnya, jurus yang keempat, 3 tarik. Konsentrasi. Maju. Oke, cukup. Demikianlah profil dan potensi singkat Desa Sumber Mulyo. Semoga ke depan Desa Sumber Mulyo bisa lebih berkembang dan maju.
Terakhir, inilah kegiatan dan program yang dijalankan pemerintah Desa Sumbermulyo. Yang pertama, tim penggerak PKK. Dalam hal ini, tim penggerak PKK Desa Sumbermulyo adalah salah satu tim penggerak PKK desa yang paling aktif di Kecamatan Wampu. Kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan antara lain seperti posyandu, baik posyandu balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta posyandu lansia. Nah, dalam posyandu lansia ada tuh kegiatan cek kesehatan gratis dan senam lansia. Yang kedua, pelayanan umum kepada masyarakat juga berjalan dengan baik. Artinya tidak ada masyarakat yang diabaikan. Semua dilayani dengan baik. Ya, termasuklah bantuan untuk korban banjir. Sudah diserahkan kepada para korban dan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Tiga, untuk menunjang program ketahanan pangan, pemerintah Desa Sumbermulyo ikut membantu dan mendorong masyarakat agar menanam buah semangka. Selain itu, mendorong masyarakat untuk membeli bahan pangan murah melalui gerakan pangan murah. 4. Penggunaan atau pengelolaan dana desa diupayakan secara maksimal agar dana desa tepat sasaran, antara lain dengan membuat jalan setapak atau public block, misalnya jalan menuju ke TPU atau tempat pemakaman umum. Jelas ini untuk kepentingan masyarakat. 5. Terkait dengan hari besar nasional seperti HUT Kemerdekaan RI, selalu digelar kegiatan-kegiatan rakyat yang heboh dan meriah seperti aneka lomba tradisional macam tarik tambang, lari goni, pukul bantal, dan lain sebagainya. Lalu hari-hari besar Islam juga selalu dirayakan dengan berbagai macam acara dan kegiatan seperti tausiah dan aneka lomba untuk anak-anak seperti lomba membaca ayat-ayat pendek dan lain sebagainya.
Selanjutnya untuk program sosial, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Langkat, pemerintah Desa Sumbermulyo ada memberikan bantuan kaki palsu dan kursi roda kepada warga disabilitas. Lalu untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, pemerintah Desa Sumbermulyo pun menggalakkan kembali pos kamling, bekerja sama dengan Polsek Stabat, Polres Langkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.